warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetranti Agustina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tradisi berburu paus. Beberapa negara di dunia masih melakukan perburuan terhadap paus, meskipun hewan mamalia terbesar ini sudah masuki daftar sebagai hewan terancam punah. Di negara Jepang, mereka juga memiliki tradisi berburu paus, di mana masyarakatnya melakukan pemburuan paus secara tradisional, dan mereka melakukannya untuk kebutuhan sendiri, dan sebutan itu disebut dengan Aboriginal Subsistence Walling. Masyarakat di Greenland di Denmark, Siberia di Rusia, Bikuya di negara Kepulauan Saint Vincent dan the Grenadines, Alaska di Amerika Serikat, serta Kanada dan Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik Utara memiliki tradisi berburu paus, dan pemerintah setempat mengizinkan mereka meneruskan tradisi tersebut. Indonesia juga memiliki tradisi berburu paus yang terkenal di desa Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang sudah dilakukan selama ratusan tahun untuk kebutuhan pangan. Namun, tidak seperti negara-negara yang masyarakatnya juga berburu paus, Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur pemburuan tradisional. Di Jepang, berburu paus adalah sebuah tradisi turun-temurun terutama bagi para penduduk di pesisir pantai di negara kepulauan itu. Itu sama seperti yang terjadi di Norwegia, Islandia, suku Inuit di Kanada Utara, atau yang dilakukan oleh orang Lamarela di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi menurut Annie Wong dalam The Roots of Japan's Environmental Policies pada tahun 2018 mencatat tradisi berburu paus di Jepang sudah terjadi pada abad ke-16. Sedangkan menurut Animal Welfare Institute, warga Jepang sudah berburu paus sejak zaman prasejarah atau zaman Jomon, yaitu sekitar antara tahun 10.000 sampai 300 sebelum Masehi, walaupun dalam skala kecil. Lambat laun Jepang tak cuma berburu di perairan sekitarnya, tetapi mereka juga berburu ke Laut Antartika. Berdasarkan laporan Rupert Wingfield Hayes untuk BBC menyebutkan, ekspedisi berburu paus ke Antartika pertama baru tercatat sekitar pertengahan tahun 1930-an. Namun pada tahun 1951, Jepang bergabung dengan Komisi Perburuan Paus Internasional atau International Whaling Commission atau IWC. Nah, dari situ tradisi Jepang mulai diatur oleh internasional. Pada tahun 1982, IWC sepakat membuat moratorium perburuan paus. Jadi Jepang pun dan Norwegia mengajukan penolakan atas moratorium itu. Nah, lalu Jepang pun menghentikan perburuan ikan paus secara komersil pada tahun 1986 mengikuti Komisi Perpausan Internasional. Selama moratorium pun berlangsung, Jepang berlayar jauh ke perairan Pasifik dan Antartika untuk memburu paus. Tahun 1985, penolakan itu pun dicabut oleh IWC. Jepang kemudian mengajukan permohonan izin untuk berburu paus kembali dengan alasan untuk penelitian, dan itu pun terjadi pada tahun 1987, dan izin itu pun dikabulkan oleh IWC. 30 Juni 2019, Jepang memutuskan untuk mundur dari keanggotaan IWC demi bisa berburu paus secara komersial kembali. Nah, sedangkan di Indonesia, tradisi berburu paus itu juga terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Lamelara. Para pendahulu mereka itu merupakan pelaut yang datang dari berbagai daerah. Perburuan paus tradisional di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia. Masyarakat Lamera merupakan keturunan para pelaut yang tiba dari Sulawesi bagian selatan lebih dari 500 tahun yang lalu. Saat tiba di Lamera, mereka membawa juga tradisi perburuan mereka yang dimodifikasi untuk menangkap paus-paus yang sering ditemukan di perairan selatan Pulau Lembata. Setiap tahunnya, rombongan paus bermigrasi dari belahan bumi utara ke bumi selatan. Salah satu rute yang dilewati ialah perairan Lembata, yaitu pada Mei-Oktober. Di rentang bulan itu, masyarakat mulai melakukan ritual-ritual kebudayaan untuk membaca pertanda alam kapan datangnya rombongan paus. Diawali dengan seremonial pada 29 April 1 Mei sebagai pembuka prosesi. Masyarakat mulai ritual adat di Batu Paus. Mereka meyakini akan dapat kemurahan atau rezeki. Perburuan itu tidak dilakukan setiap hari. Ketika mereka lihat semburan paus, mereka akan berburu. Masyarakat adat di sana berburu menggunakan perahu tradisional. Para pemburu Lamera menggunakan kapal layar yang disebut sebagai paledang yang didayung beramai-ramai ke tengah laut. Dalam satu perahu berisikan belasan hingga 20-an orang yang bersiap menggenggam tombak. Begitu paus mendekat, mereka akan menentukan target paus yang bisa diburu atau tidak. Kemudian, beberapa dari mereka langsung lompat dan menancapkan tombaknya. Tidak semua paus diburu. Dalam satu rombongan
rombongan paus yang bermigrasi, ada beberapa jenis yang tidak boleh diburu. Pertama, ialah paus biru, karena jenis ini disakralkan oleh masyarakat. Paus biru punya kedekatan terhadap masyarakat Lembata. Mereka percaya ada larangan untuk memburu jenis paus tersebut. Selain paus biru, paus yang sedang hamil untuk jenis apapun tidak diperbolehkan berburu, baik secara adat maupun peraturan lingkungan hidup. Sesampainya paus di daratan, mereka membagi-bagikan dagingnya kepada semua yang berada di kapal, sesuai beratnya pekerjaan. Paus yang sering ditangkap oleh masyarakat Lamera adalah paus sperma, Physeter macrocephalus, atau dikenal penduduk lokal sebagai kotek lema. Kini, paus sperma masuk daftar satwa berstatus rentan menurut daftar merah IUCN 2018. Artinya, populasi di alam menurun. Selain itu, warga desa Lamera juga menangkap spesies blackfish, misalnya paus pilot sirip pendek Globicephala macrocrinsus untuk dikonsumsi. Di Jepang, pemburuan dilakukan dengan cara menembak paus dengan tombak tepat di bagian rahangnya. Diketahui selain itu, sebuah kelompok pemburu paus di Takchil menggunakan kapal dan jaring besar untuk menangkap paus, dan metode itu diikuti oleh para kelompok pemburu paus lainnya. Tradisi ini tak cuma berkutat di laut. Di darat, sekelompok orang sudah bersiap untuk membersihkan, memotong, dan memproses daging paus untuk diolah. Pada tahun 1906, sebuah pangkalan yang khusus menampung paus hasil buruan dibangun oleh Aiwaka Mekai. Ini sekaligus menandai bahwasanya era modern pemburu paus yang berada di negeri Jepang. Konsumsi daging paus rakyat Jepang pernah mencapai puncaknya pada tahun 1962, yakni 226.000 ton. Namun, pada 2017, jumlah ini berangsur menyusut menjadi 15.000 ton pada tahun 1985 dan 3.000 ton. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.